Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali saya akan menjelaskan electric power plant dari emergency generator. Kemudian power tersebut akan didistribusikan melalui panel distribusi yang ada di emergency switchboard. Silakan menyimak video ini, semoga dapat menjadikan suatu pembelajaran bagi kita. Setelah emergency generator engine ini dinyalakan, sehingga alternator akan menghasilkan tegangan yang akan didistribusikan ke emergency generator panel. Baik, untuk mendistribusikan, kita menuju ke gambar nomor 070 untuk melaksanakan pengoperasian selanjutnya agar listrik yang dihasilkan alternator ini dapat dioperasikan. Baik, kita klik nomor gambar 070. Ya, ini tampilan daripada electric power plant, di mana salah satu pembangkit listriknya di sini adalah bersumber dari emergency generator, di mana yang lainnya ini ada 4 yang masih dalam keadaan belum beroperasi, yaitu main generator. Namun saya akan jelaskan selanjutnya atau di kemudian hari untuk pengoperasian daripada masing-masing daripada main generator ini. Di sini saya akan menjelaskan khusus untuk emergency generator ini untuk memberikan arusnya difungsikan sesuai dengan kebutuhan daripada emergency generator power yang ada pada emergency distribution panel. Namun untuk mendistribusikan arus yang dihasilkan oleh alternator pada emergency generator ini, pertama kita harus mengklik atau mengklik on agar supaya exciter atau penguat medan magnet yang ada pada alternator ini dapat membangkitkan arus listrik. Baik, kita klik on sehingga nanti tegangannya akan kita lihat di sini akan menaik sesuai dengan data yang ada pada emergency generator alternator ini, yaitu tegangannya 440 volt pada frekuensi 60 Hz. Baik, kita tekan tombol on. Ya, dapat kita perhatikan di sini setelah kita tekan tombol on ini, tegangannya naik menjadi 440 volt. Pada simbol P ini, pada tegangan 440 volt ini dibangkitkan dengan frekuensi 61 Hz. Selanjutnya, untuk mendistribusikan tenaga listrik yang dihasilkan oleh alternator emergency generator ini, kita harus menutup atau mengoperasikan circuit breaker agar arus yang dari alternator dapat mengalir menuju ke emergency busbar atau ke feeder panel atau ke distribution panel. Untuk itu, untuk menutup circuit breaker ini, kita tinggal menekan tombol in sehingga line ini akan tertutup atau akan tersambung. Baik, kita klik in. Ya, ini sudah tertutup sehingga arus dari alternator itu sudah menuju ke emergency busbar atau ke distribution panel atau ke feeder panel. Untuk mendistribusikan arus listrik yang sudah dituju ke emergency busbar ini, kita menuju ke gambar nomor 073. Jadi kita klik gambar 073 ini adalah untuk distribution panel atau emergency distribution panel atau feeder panel. Baik, kita klik nomor 073. Nah, ini tampilan daripada emergency switchboard panel, di mana switchboard panel ini ada terdiri dari beberapa section yang disebut dengan feeder panel. Ada section A1,
Di bawahnya ini ada section A2, kemudian di sini ada section B1, ada section B2, dan ada section C. Baik, saya akan menjelaskan pada feeder panel yang ada pada section 1A ini. Jadi arus listrik yang sudah dihasilkan oleh emergency generator ini akan difungsikan atau didistribusikan untuk kebutuhan. Yang pertama di sini adalah untuk yang paling atas adalah untuk mengoperasikan steering gear. Jadi steering gear nomor 2 ini hanya dapat dioperasikan apabila kapal dalam keadaan emergensi, apabila main generator tidak beroperasi, sehingga untuk mengendalikan kapal, sehingga yang digunakan hanya yang bisa dioperasikan adalah steering gear nomor 2. Untuk steering gear nomor 1 tidak bisa, karena di sistem full motion simulator ini terdapat daripada 2 steering gear. Jadi yang dapat dioperasikan dengan emergency adalah steering gear nomor 2. Untuk itu kita berikan dia power in dengan cara mengklik push bottom in ini untuk memberikan power, ya. Kemudian di bawahnya ada power yang digunakan untuk mengoperasikan emergency fire pump. Ini juga kita berikan power. Di bawahnya lagi ada emergency operating panel, di mana untuk mengoperasikan panel-panel emergency. Ini juga kita berikan power, kita kasih in. Kemudian untuk emergency transformer, ini fungsinya adalah untuk merubah tegangan dari tegangan 440 volt menjadi 220 volt. Ini juga kita berikan power in. Kemudian untuk emergency air compressor, di mana air kompresor ini akan menghasilkan udara yang dipergunakan untuk mengisi botol angin emergensi yang digunakan nantinya untuk mengoperasikan diesel generator. Ini kita berikan power in. Kemudian ada juga untuk power main battery charger. Ini kita berikan power in. Nah, di sini ada lainnya. Untuk main battery charger ini dia menuju ke section C atau panel C. Nah, begitu juga untuk starter battery charger. Ini kita berikan power in, di mana lainnya juga menuju ke panel section C ini. Kemudian power di bawahnya adalah untuk starboard lifeboat winch, yang digunakan untuk winch untuk mengoperasikan lifeboat yang bagian sebelah kanan. Kita berikan power in. Begitu juga untuk port lifeboat engine, kita berikan power in. Di bawahnya untuk elevator system, ini juga kita berikan power in. Kemudian saya menuju ke section bagian B1. Ini untuk feeder panel yang digunakan untuk yang pertama di atas adalah untuk diesel generator number 1 LO priming pump, yang fungsinya untuk pelumasan awal daripada pengoperasian diesel generator nomor 1. Ini kita berikan power in. Begitu juga untuk diesel generator nomor 2, untuk LO priming pumpnya kita kasihkan power. Selanjutnya untuk turbo generator LO priming pump, sama fungsinya dengan yang di atas ini, kita berikan power in. Kemudian untuk diesel generator atau alternator, untuk alternator main alternator 1 dan 2 untuk preheating atau pemanasan. Begitu juga di bawahnya untuk emergency air supply fan nomor 2 dan emergency engine room air supply fan nomor 2 dan engine room air exhaust fan nomor 2. Perlu diketahui bahwa di dalam
engine room ini terdapat 4 air supply fan dan 4 exhaust fan. Namun yang dapat dioperasikan oleh power yang berasal dari emergency generator ini hanya untuk supply fan nomor 2 dan exhaust fan nomor 2. Untuk mengoperasikannya ini dapat kita menuju ke main switchboard yang ada pada ruang kamar mesin. Kemudian di bawahnya untuk mengoperasikan seawater pump untuk kebutuhan pendinginan yang menggunakan pendingin air laut. Ini kita akan berikan power in. Begitu juga untuk auxiliary low temperature flash water pump yang digunakan untuk pendinginan yang menggunakan air tawar dengan suhu rendah. Ini juga kita berikan power in. Begitu juga untuk auxiliary high temperature flash water pump untuk pendinginan menggunakan air tawar pada temperatur tinggi. Begitu juga di bawahnya untuk bilge water separator, yaitu sebagai alat pemisah untuk air got antara kotoran-kotoran dengan air atau minyak. Ini kita berikan power in. Kemudian sesuai dengan kebutuhan tegangan listrik yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa dari tegangan 440 volt untuk merubah menjadi tegangan 220 volt ini ada alat yang namanya emergency transformer. Emergency transformer ini adalah suatu alat yang dipergunakan untuk menurunkan tegangan dari tegangan yang lebih tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah, di mana tegangannya yang awal adalah 440 volt akan diturunkan menjadi 220 volt. Nah, bisa kita lihat pada instrumen alat kontrol tegangan ini. Ini ada 440 volt dan di bawahnya ini adalah untuk instrumen alat ukur untuk tegangan 220 volt. Untuk mengoperasikan emergency transformer ini harus ditutup sirkuit breakernya ini sehingga emergency transformer ini akan beroperasi dengan cara mengklik-in sirkuit breakernya ini sehingga nanti akan dia tertutup. Baik, untuk mengetahui data daripada transformer emergency ini dapat kita lihat pada nameplate-nya. Nah, ini merupakan tipe daripada generik 3 fase dengan rating powernya itu 90 kV ampere, di mana tegangan awalnya atau primarinya itu adalah 440 volt dan keluaran output tegangannya atau secondary voltasenya adalah 220 volt. Baik, kita klik circuit breaker untuk mengoperasikan emergency transformer ini. Sehingga nanti apabila sudah terhubung circuit breakernya ini, di sini akan menunjukkan tegangannya naik menjadi 220 volt. Baik, kita klik. Ya, kita perhatikan tegangan yang ada di instrumen alat kontrol tegangan ini sudah menunjukkan kurang lebih 220 volt. Selanjutnya, tegangan 220 volt ini akan didistribusikan hanya untuk keperluan yang ada pada panel section A2 dan section B2, di mana pada section A2 ini adalah untuk panel yang digunakan untuk penerangan yang ada di anjungan atau di bridge. Kita berikan power in light panel bridge dengan cara mengklik in. Kemudian kita berikan power juga untuk panel untuk penerangan yang ada di ruang kamar mesin atau light panel engine room. Ini juga kita berikan power. Begitu juga di bawahnya untuk light panel yang ada di deck. Kemudian panel-panel yang ada di akomodasi atau light panel akomodasi ini kita berikan power in. Nah, yang di bawahnya adalah spare yang digunakan untuk kebutuhan apabila ada penambahan daripada arus yang akan digunakan.
Kemudian untuk panel yang ada pada di section B ini digunakan untuk panel untuk mendistribusikan daripada alat-alat navigasi atau lampu-lampu navigasi, sehingga kita harus mengklik in agar nautical distribution panel ini dapat dioperasikan. Ya, kita kasih klik in. Begitu juga di bawahnya adalah untuk panel radar system. Ini kita berikan in. Di bawahnya untuk radio equipment panel, alat-alat komunikasi. Kemudian di bawahnya lagi untuk pengoperasian daripada lifeboat engine, sehingga untuk mengecas baterainya tenaganya diambil dari sini. Oleh sebab itu kita berikan power in. Nah, ini ada power spare, sewaktu-waktu bisa digunakan untuk menambah apabila diperlukan. Kemudian untuk section C, untuk panel bagian section C ini adalah untuk tegangan DC atau 24 volt, di mana sumber arusnya ini berasal dari panel section A1, yaitu main baterai charger dan starting baterai charger. Ini ada lainnya menuju ke panel section C. Ini adalah simbol penyearah daripada arus bolak-balik menjadi arus searah, sehingga tegangannya di sini ada yang menunjukkan 26,88 volt dan di bawahnya ada 25 volt, di mana tegangan searah ini akan digunakan untuk mengoperasikan. Yang pertama di sini adalah untuk lampu-lampu yang ada pada main switchboard atau papan penghubung utama yang ada di kamar mesin. Ini juga kita berikan klik in. Kemudian di bawahnya ada untuk alat-alat yang ada di nautika atau nautical instrument. Kemudian di bawahnya ada untuk remote control yang digunakan untuk pengoperasian mesin induk atau main engine remote control. Kemudian ada elevator control, ini juga kita berikan power in. Ada juga fire alarm system untuk mengontrol sistem alarm untuk kebakaran. Jadi kita berikan power in sehingga fire alarm system ini dapat beroperasi. Begitu juga yang ada di bawahnya, yaitu untuk inner gas control, untuk mengisi gas lembab khususnya untuk pada kapal-kapal yang menggunakan inner gas. Yang terakhir adalah untuk kebutuhan penerangan yang menggunakan tenaga atau listrik arus searah 24 volt. Biasanya untuk ada yang di kamar mesin, ada juga untuk akomodasi, dan ada juga di bridge, ada juga untuk lampu-lampu navigasi. Ini juga kita berikan power in. Ya, itulah beberapa kebutuhan yang digunakan untuk distribusi alat-alat yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan listrik yang dari sumbernya dari emergency generator. Kemudian untuk mengetahui resistan yang ada di sebelah kiri atas ini ada instrumen alat ukur untuk mengukur tahanan, yaitu ohmmeter. Untuk mengetahui masing-masing fase daripada rangkaian, di mana yang pertama itu ada tegangan 440 volt, ada 220 volt dan 24 volt. Untuk itu, untuk mengetahui masing-masing fase tahanan yang ada pada lain, untuk tegang 220 volt atau 40 volt, kita tinggal memilih tombol yang ada di sini. Jadi kita klik tombol 440 volt. Ya, di sini kita untuk mengetahui tahanan yang ada pada fase T. Ya, kebetulan di sini yang menyala adalah yang tertekan atau yang tombolnya menyala ini adalah fase T. Untuk mengetahui fase S, tinggal diklik tombol S. Tidak ada perubahan tahanan di sini. Begitu juga untuk fase R. Selanjutnya untuk mengetahui tahanan yang ada pada line
masing-masing fase pada tegangan 220. Kita klik tegangan 220 volt ini yang ada pada tombol. Untuk mengetahui masing-masing fasenya, tinggal mengetik masing-masing fase. Ini sudah menyala fase R, artinya tahanan yang ada pada fase R. Kemudian kita kontrol yang fase S nya, kita klik S. Tidak ada perubahan pada tahanan masing-masing lainnya. Begitu juga fase T. Kemudian untuk mengetahui masing-masing fase pada tegangan 24 volt, kita tinggal mengklik tombol DC 24 volt ini. Untuk mengetahui masing-masing fase juga kita tinggal mengecek masing-masing fase, yaitu fase R, S, dan T. Nah, ini tidak ada perubahan nilai daripada instrumen alat ukur pada tahanan instrumen ini, jadi dapat dianggap bekerja sebagai normal operation. Baik, itulah beberapa tegangan listrik yang digunakan untuk mengoperasikan kebutuhan-kebutuhan secara emergensi yang ada pada emergency generator panel switchboard ini. Baik, terima kasih sudah memperhatikan pengoperasian daripada emergency switchboard ini untuk kebutuhan listrik yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di panel emergency distribution panel ini. Terima kasih dan selamat siang.